Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Lilwan Netra. Dan kali ini saya ingin mereview sebuah alat lari keluaran Airborne Sienna. Dan alat ini saya beli cukup lumayan mahal guys. Harganya itu di toko offline 3.850.000. Ya kalau beli online ya sama aja sih, ongkos kirimnya mahal juga. Dan ini dia alatnya, Airborne Sienna. Nah kalian bisa lihat bentuknya kayak begini. Untuk paket penjualannya sendiri biasanya ini dipisah-pisah ya alatnya ya. Itu ada phone holder, pegangan tangan yang dilapisi dengan plastik sintetis. Tapi kalau kita pegang lumayan empuk lah ya. Dan mantep. Jadi kalau kita lari begini kita bisa aman lah ya, gitu. Dan untuk paket penjualannya yang lain di sini ada buku petunjuk dan alat buat muter-muter pinggang. Ini kita injek gitu ya katanya. Kita injek terus kita muter-muter kayak gitu. Gak penak coba awam mesin jejak kok. Gak penak kok. Bener-bener gak penak. Ya kan? Kok kualik gitu. Bener, itu bener. Gak kualik. Kok gak penak belas sih bahar. Jadi ini guys, dia pakai mic juga ya. Gak enak, bener itu kuali sing mau sing bener. Nganu posisi ini menghadap. Jadi ini bahannya bener-bener plastik guys ya. Kalau kita taruh kita pakai begini, wah bener-bener gak enak lah. Mungkin ini bonusan harga murah meriah gitu, mungkin harga buangan kali. 3 juta harusnya bagus sih ya. Ini gak penak belas. Dan selain paket penjualannya pegangan, phone holder, di sini juga kita disediain remote. Ini saya bungkus, saya taruh di sini ya. Remote-nya. Kelihatan ya? Nah, untuk remote-nya sendiri di sini ada 3 tombol. Tombol power, tombol untuk kita mengecilkan speednya atau menaikkan speednya ya. Jadi pakai di sini jadi enak. Kita sambil lari kita kencengin gini. Tet gitu. Wah, langsung dia kenceng. Dan untuk selanjutnya yang saya senang itu dari alat ini adalah ini guys. Di sini sudah disediakan speaker. Dan speaker ini connect dengan Bluetooth. Jadi kita misalnya ingin muter musik ya. Ingin muter musik, teleponnya kita taruh di sini, HP kita taruh di phone holder, kita bisa dengerin lewat sini. Ini udah stereo dan cukup enak suaranya. Ya walaupun bassnya nggak kenceng-kenceng amat. Dan di sini ada LCD-nya. Jadi kita bisa misalnya kalian yang melihat ya. Kalau saya tunanetra kesulitan menggunakan LCD ini. Dan di sini kita bisa meng-on off-kan atau menyepatkan speed seperti layaknya remote-nya lah ya. Atau kita juga bisa melihat jarak lari kita atau waktu kita berlari itu sampai berapa menit gitu. Dan untuk di bagian sininya guys, di sini ada tombol juga. Di sini kelihatan. Tombol ini fungsinya adalah tombol power untuk kita menghidupkan alat ini. Jadi seperti ini. Nah, ini kalau kita pencet begini dia nyala. Tik gitu. Nah, nyala. Ini fungsinya untuk nyala dan ini layar LCD-nya nyala tuh kan, kelihatan ya. Nah, di sini bisa nyala, nanti ada apa aja di LCD-nya nanti bisa ditunjukkan oleh mikro. Dan saya juga yang paling saya senang dari alat ini adalah ini guys. Pada umumnya, saya harus pindah sebelah sini aja. Pada umumnya kalau kita ingin memberikan pelumas pada ini karpetnya, itu biasanya kan dispray ya, kita harus buka, kita spray dan baru kita bisa gunakan. Tapi kalau ini enggak guys. Jadi ini pelumasnya itu nanti kita bisa tuang di sini. Nah, kita tuang di sini. Nanti kita bisa menjalankan alat ini, nanti dia secara berkala otomatis dia melumas alat ini. Dan untuk pelumasnya sendiri kita juga dikasih guys ya. Dikasih, mana pelumasnya ada nggak? Dan pelumasnya itu seperti ini guys. Nah, segini kita diberi segini. Nanti kita tuang di sini. Ini sudah saya tuang tadi. Jadi udah tinggal sedikit lah di dalamnya. Volumenya guys. Jadi volume ini biasanya ini kita nyalain. Itu biasanya kalau kita nganu dia langsung ngejut agak langsung cepet kan. Kalau ini enggak. Dia kalian bisa lihat angkanya itu bertahap. Levelnya dari 1 sampai 10, 10 sampai 20 begitu. Jadi kita bisa sesuaikan lari kita dengan enak lah menggunakan alat ini. Dan kecepatannya sendiri maksimal 8 km per jam. Jadi enak banget lah kalau kalian mau pingin lari yang
copot begitu. Ini misalnya, wah lari bisa cepat. Dan Miko boleh tunjukin itu ada apa aja yang di layar itu kok? Untuk di layar sendiri, di sini ada step, ada kalori, ada time, ada disk, dan ada speed guys. Jadi kalau disk saya nggak tahu fungsinya apa, tapi kalau yang lain kalian mungkin udah paham lah ya. Jadi nggak saya jelasin banyak. Dan ini bisa disentuh-sentuh nih semua nih. Aduh, misalnya kayak begini, gimana tadi? Wah, ini bisa disentuh kayak begini. Kita matikan, bisa juga mati dia. Gitu. Itu tadi keunggulan-keunggulan dari alat-alat ini ya. Enak ya. Dan sekarang saya ingin tunjukkan apa yang saya tidak suka dari alat ini. Yang pertama adalah lantainya guys ya. Lantainya ini menurut saya kurang lebar. Jadi kalau dibikin sedikit lebih lebar, saya lebih seneng gitu. Dan yang kedua adalah pegangannya guys. Bagi saya pegangannya sih ini sudah cukup. Sayangnya untuk orang yang tinggi-tinggi, misalnya ukurannya itu 175 sampai 185, itu kesulitan untuk megang pegangannya ini guys. Dan untuk kekurangan atau misalnya yang saya tidak suka selanjutnya adalah speakernya guys. Meskipun ini memiliki speaker dual speaker stereo seperti ini, suaranya itu kurang kenceng, jadi pelan. Kadang-kadang kalau kita lari itu kita nggak pati denger kalau kita muter musik atau apa gitu. Tapi ya ada musiknya, tapi ya nggak denger gitu. Harusnya harga 3 jutaan itu harusnya suaranya itu bisa kenceng. Jadi waktu lari itu kita bisa menikmati musik dengan mudah guys, dengan nyaman gitu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah ini guys. Meskipun ini tempat apa ini namanya, tempat pelumasnya dibeginikan, ini juga menjadi kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya adalah ketika kita memerengkan alat ini atau memindahkan alat ini, jika kondisinya penuh atau terlalu mereng, ini bisa tumpah guys gitu. Dan untuk selanjutnya yang saya tidak suka adalah bagian ininya guys. Ininya itu pegangan ini tidak bisa kita tidurkan secara baik ya guys ya. Kalau ingin kita tidurkan tuh ininya kita harus lepas. Dan alat ini kalau kita ingin dirikan begini guys, begitu ini kita lipat, misalnya ini kita lipat, begitu kita kendorkan ininya bisa, terus kita lipat, alat ini tidak bisa berdiri guys, sayangnya. Pada umumnya kan yang harga 2,5 juta, 3 juta itu udah bisa berdiri, tempelin di dinding enak kan. Kalau ini nggak bisa, saya nggak tahu kenapa ini nggak bisa, ini nggak ada kaki-kakinya di sini untuk kita dirikan gitu. Walaupun ini ada bannya ya, tapi bannya ini hanya berfungsi untuk begini doang, hanya untuk mindahin kayak gini doang. Kalau ini memang kita dirikan itu nggak bisa. Seandainya pun kita paksakan untuk didirikan guys, ya itu tadi pelumasnya di sini pasti tumpah. Itu saya nggak suka gitu. Oh ya, ada tambahan lagi untuk kaki-kakinya ini, yang bagian sebelah sini ini terbuat dari kayak karet begitu, karet kuat tebel. Bagian sininya juga terbuat dari plastik yang cukup kuat, cukup solid, jadi nggak masalah keinjek. Sininya semua bahannya dari plastik yang cukup lumayan kuat lah ya. Dan di bagian bawahnya di sini, misalnya kalau lantai kalian yang ya kayak lantai saya ini gelombang-gelombang gitu, di sini ada pengaturan, ada untuk mengatur apa namanya kok, untuk mengatur lantai tingginya, misalnya gelombangnya itu enak di sini. Misalnya ada yang bergelombang bagian sebelah kiri lantainya, kita bisa paskan lah lewat ini. Nah kalau kayak begini ini kan saya merengkan guys ya. Nah ini misalnya saya merengkan begini ya. Nah itu bagian minyaknya itu, pelumasnya itu bisa tumpah guys kalau dia penuh guys. Itu saya nggak suka tuh. Dan yang saya tidak suka lagi adalah kabel powernya guys. Kabel powernya ini tidak panjang. Sayangnya ya panjangnya paling cuma segini nih, kalian bisa lihat dari bawah sampai colokan itu ya cuman segitu doang, 1,5 meter. Ya kalau jaraknya 3 meter gitu enak sih, lumayan gitu. Dan apalagi ya kekurangan dan kelebihannya ya. Oh ya, ada satu lagi yang saya tidak suka,
Dan ini cukup fatal menurut saya ya. Kenapa ini cukup fatal? Yaitu pada umumnya itu ada alat pengunci apa safety ya, lock safety ya namanya ya, lock safety atau apalah itu yang namanya. Biasanya ada tali gitu, kita sangkutkan ke baju. Terus misalnya kita kalau mau jatuh itu kuncinya lepas, jadi ketika lepas itu mati alatnya, jadi klik gitu kita lari, kita mau jatuh gitu, dia alatnya kuncinya itu lepas dari mesinnya, itu mati. Nah alat ini, alat treadmill ini tidak punya. Itu benar-benar fatal kalau menurut saya, karena ini kalau larinya waktu kita lari kenceng banget, itu kadang-kadang kita kalau mau matiin remote nih, mau megang remote ya bisa jatuh duluan gitu loh, benar-benar bisa jatuh duluan gitu loh. Kayak kemarin saya juga hampir jatuh gara-gara itu gitu. Nah kalau ada alat safety-nya itu menurut saya sangat bagus sekali, apalagi ini harganya 3.800.000 ya. Kalau kalian di Jawa sih lebih murah, kalau di Kalimantan memang mahal. Oh ya, satu lagi ada yang kurang, yaitu alat ini juga sudah bisa connect dengan handphone ya, tadi melalui Bluetooth untuk musik. Dan yang kedua, alat ini bisa connect dengan handphone melalui WiFi, yaitu di handphone itu kalau kalian lihat di Play Store ada aplikasi game. Nah aplikasi game itu bisa connect dengan ini, jadi kita misalnya di game itu kita bisa menjelajah, berjalan-jalan dengan suasana apa gitu di game. Saya kurang paham soalnya saya tunet, jadi saya nggak pakai itu tuh. Connectnya tuh mampu untuk di seluruh dunia melalui game itu gitu. Kita seolah-olah berjalan di mana begitu, katanya sih gitu. Kalau saya nggak tahu, nggak pakai kayak gitu-gitu. Kalau kalian yang bisa ngelihat, mungkin kalian pakai alat itu. Oh ya, ada satu kekurangan lagi yang menurut saya juga cukup lumayan. Dia hanya mampu untuk 90 kilo. Jadi kalau kalian beratnya itu 100 kilo, nah ini jebol, nggak mampu sudah gitu. Jadi ini maksimal bobotnya hanya 90 kilo, dan ini juga salah satu kekurangan kalau bagi saya. Oke guys ya, sekian dulu review dari saya tentang alat treadmill ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum.